pencerahan nurani, rohani, bahwa harta bukan segala-galanya dalam hidup. Walaupun kebutuhan materi itu penting, tapi kebutuhan materi tidak boleh mengalahkan kebutuhan nurani. Kebutuhan nurani itu adalah hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tua, baik ayah maupun ibu. Sehingga disitulah pancaran kebahagiaan akan terjadi. Karena bagaimanapun, walaupun materinya kita banyak, kalau nuraninya tidak tercerahkan, hidup ini gelisah dan kurang terus. Tidak akan pernah cukup sampai kapanpun. Nah, kita mengikuti pola itu, sehingga perlu dari sekarang dibangun edukasi yang memadai. Bahkan saya ngajak pada seluruh keluarga di seluruh Indonesia, jangan susahin ibu dan bapak. Kita ini punya kebiasaan ya, orang tua itu sudah ngasuh kita, nanti ngasuh anak kita. Coba lihat di Indonesia, kakek dan nenek di Indonesia tuh susah-susah. Tiap hari ngasuh incu, anaknya kerja bagian niniknya. Itu kan hibah, urusan hibah ya nanti aja dibicarakan. Kalau mau minta lebih dikit ya ngomong aja sama keluarganya, saya minta lebih dikit daripada ribut, mending orang lebihan seuntik. Itu biasa ya, bukan hanya di sini, di berbagai daerah juga suka ada anak yang untuk lebih, akhirnya suka diridokan oleh saudara-saudaranya. Tadi nanya nomor teleponnya, penggugatnya berapa, nomor HP-nya berapa, nanti biasanya saya telepon dulu sebelum saya datang. Nanti kalau sudah oke, bersedia untuk saya datang, terima saya datang. Kayak dulu yang di Jakarta, pada akhirnya ketemu juga yang penggugat ibunya ya di Jakarta itu. Akhirnya nggak, saya ketemu juga di Bekasi, bertemu juga di Bekasi, dan akhirnya kan tuntas juga. Sampaikan suara hati keluarga Bapak RE Aswara. Ada beberapa poin yang kami sampaikan terkait penyelesaian masalah ini, penyelesaian perkara ini sudah kami sampaikan ke Bapak Deddy Mulyadi. Semoga aspirasi itu pun dapat ditampung oleh Pak Deddy dan semoga Pak Deddy dapat. Ya, jadi gini, inti dari suara hatinya adalah yang pertama, tidak layak anak menggugat bapaknya. Yang kedua juga tidak layak anak meminta bapak untuk minta maaf. Tidak layak. Tetapi yang berikutnya, yang layak itu adalah anak bersujud pada orang tuanya, meminta maaf, dan nanti juga bapaknya akan memaafkan. Walaupun seperti itu, bapak dari tadi cerita terus sayang sama yang sayang. Sama siapa namanya? Sama Deden, sayang banget sama Deden. Walaupun Deden tidak maaf, bapak sudah memaafkan. Kalau sekarang bapaknya sudah memaafkan Deden tanpa diminta maaf, masa Dedennya terus gugat bapaknya? Mau nyari apa lagi? Itu aja pesan saya. Dukungan moral sama bapaknya biar sehat dan kemudian senantiasa tabah menghadapi kegiatan dan yang paling utama kan, yang paling berat rasa sakit hati. Jadi seorang tua yang sama anaknya ya sakit hati lah. Mudah-mudahan anak yang gugatnya membukakan pintu hatinya untuk segera mencabut gugatan. Gak enak rasanya anak bersengketa dengan bapak di pengadilan, ditonton oleh banyak orang, oleh jutaan. Kalau hari ini kan jadi berita nasional ya. Mudah-mudahan diketuk pintu hatinya. Dan saya bukan yang pertama menangani ini, suka ikut support. Dulu di Bandung juga ada tuh yang diaporin Polda, yang ibu-ibu. Apa yang nggak sedih? Susah sedih. Terus dari waktu istirahat digugat oleh anaknya. Saya Dedi, Pak. Dedi dulu Bupati Purwakarta, sekarang anggota DPR, merangkap pengacara pengangguran banyak acara. Kalau saya mah ringlus bapak ini sekarang dua sama pertama ya. Dari Mas. Bapak udah sarapan, udah makan? Ya, tetap sekali lagi ya, pesan bapak tetap sayang sama nenek. Harusnya bapak itu udah nggak pernah mikirin apa-apa ya. Harusnya dihidupin kan dia.
itulah kenapa saya sering menangani